Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Reza Apriansyah dengan NIM 101222135. Untuk perkenalan dari teman-teman saya, mungkin mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Novera Jebataliku dengan NIM B10122014. Perkenalkan, nama saya Isnanto Enia dengan NIM B10122082. Perkenalkan, nama saya Nurwahdania dengan NIM B10122134. Perkenalkan, nama saya Rasti dengan NIM B10122102. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Evelyn dengan NIM B10122007. Perkenalkan, nama saya Rahdiatul Zahra dengan NIM B10122069. Perkenalkan, nama saya Lutfiani dengan NIM B10122074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratni dengan NIM B10122026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrita Triana dengan NIM B10122097. Baik, perkenalkan, nama saya Yulfianti Hamidu dengan NIM B10122078. Kami dari kelompok 3, teman-teman, mengangkat sebuah tema, yaitu implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual di Kota Palu. Mungkin teman-teman sering lihat, mungkin teman-teman sering dengar terkait kekerasan seksual, entah di berita ataupun di lingkungan sekitar. Perlu diketahui, di Indonesia, bahkan terkhususnya di Kota Palu, kekerasan seksual itu sering sekali terjadi. Maka dari itu, kami hari ini kelompok 3 akan membahas peran-peran pemerintah dalam menindaklanjuti hal tersebut, atau bahkan peran-peran masyarakat sosial entah dari teman-teman sendiri ataupun dari diri sendiri menindaklanjuti hal-hal tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya ketika ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual di Kota Palu. Oke, baik, langsung saya di pembahasan latar belakang. Kekerasan seksual menjadi permasalahan paling serius pada tingkat nasional, bahkan di lokal pun sering sekali terjadi permasalahan-permasalahan tersebut, karena permasalahan kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia yang seharusnya bentuk-bentuk hukuman dari pelaku sangat berat. Namun sayangnya hari ini pemerintah jarang sekali menindaklanjuti hal-hal tersebut. Bahkan Sulawesi Tengah telah mengeluarkan sebuah perda, yaitu Perda nomor 3 tahun 2019 terkait perlindungan anak. Perda tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. Dan juga teman-teman perlu ketahui, pada tahun 2023 telah terjadi 444 kekerasan seksual di Sulawesi Tengah. Dari 444 kekerasan tersebut, 77 berasal dari Kota Palu. Nah, tingginya angka kekerasan seksual tersebut, muncullah beberapa pertanyaan pada pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana peran pemerintah dalam menindaklanjuti kekerasan seksual yang sangat tinggi tersebut. Maka dari itu, tugas kami dari kelompok 3 hari ini mengkaji implementasi dan juga peran-peran pemerintah dalam menindaklanjuti hal tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada bab 2, bagian 2.1. Definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar hak serta martabat seseorang. Ini bisa berupa pemaksaan, pelecehan, hingga tindakan yang membuat korban merasa terhina atau terancam. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2022, kekerasan seksual mencakup tindakan fisik seperti pemerkosaan hingga perilaku yang merendahkan tanpa bersentuhan. Menurut MC Donald dan Carlos tahun 2021 menegaskan bahwa komentar seksual yang kasar, sentuhan yang tidak diinginkan maupun tekanan psikologi untuk melakukan aktivitas seksual juga termaksud.
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut kekerasan ini sebagai pelanggaran hak anak akibat ketimpangan kuasa atau gender yang berdampak pada fisik, psikis, dan masa depan mereka. Pada anak, seperti dijelaskan Oktaviani dan Nurwati tahun 2021, kekerasan seksual dapat terjadi saat pelaku memperlihatkan pornografi, menyentuh tubuh anak secara tidak pantas, atau memaksa mereka terlibat dalam aktivitas seksual. Maka penting bagi kita untuk peduli, berani bersuara, dan melindungi anak-anak dari kekerasan yang mengancam hak mereka untuk tumbuh dengan aman dan bahagia. Izinkan saya membaca subbagian regulasi nasional terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual, telah menjadi perhatian utama negara dalam kerangka hak asasi manusia dan keadilan gender. Sejumlah regulasi nasional telah dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. 3 regulasi penting yang menjadi peran utama dalam perlindungan perempuan dan anak adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sejumlah peraturan pemerintah serta peraturan menteri yang mengatur layanan dan mekanisme penanganan korban. Regulasi-regulasi ini tidak hanya mengatur secara substantif mengenai bentuk kekerasan dan sanksi pidana, tetapi juga menyentuh aspek hak-hak korban, layanan pendampingan, serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS merupakan tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Sebelum undang-undang ini disahkan, penanganan kekerasan seksual sangat terbatas karena tidak semua bentuk kekerasan seksual diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang sangat kuat bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Palu, dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, serta program kerja yang berorientasi pada perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan regulasi utama yang mengatur hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat perlindungan tersebut dan mempertegas tanggung jawab pemerintah serta peran masyarakat. Baik, selanjutnya masuk pada bagian 2.3 yaitu teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. George C. Edward III dalam Subarsono 2005 mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel utama yang mengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi faktor penentu efektivitas implementasi suatu kebijakan. Kebijakan berperan penting agar implementator memahami apa yang harus dilakukan, termasuk tujuan dan sasaran dari kebijakan. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan distorsi informasi dan resistensi dari kelompok sasaran. Sumber daya juga sangat menentukan efektivitas implementasi. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang memadai. Disposisi merujuk pada karakteristik pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Pelaksana yang memiliki disposisi positif akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi turut mempengaruhi implementasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang atau rumit akan menyulitkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, terutama jika tidak didukung oleh prosedur operasional standar atau SOP yang jelas.
Keempat variabel ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui studi kasus implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual di Kota Palu. Dalam hal komunikasi, ditemukan bahwa pemerintah Kota Palu mengalami kendala dalam menyosialisasikan kebijakan secara efektif kepada masyarakat akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya informasi yang konsisten. Dari sisi sumber daya, Kota Palu masih kekurangan tenaga terlatih, fasilitas yang memadai, serta alokasi anggaran yang mencukupi untuk mendukung program perlindungan tersebut. Mengenai disposisi, meskipun terdapat niat baik dari instansi terkait, pemahaman yang kurang mendalam dan minimnya pelatihan mengurangi efektivitas pelaksanaan. Terakhir, dalam aspek struktur birokrasi, tidak adanya unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD khusus yang menangani kekerasan seksual menyebabkan lemahnya koordinasi dan lambatnya respons terhadap kasus-kasus yang terjadi. Dengan demikian, penerapan teori Edward III ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut saling mempengaruhi dan menjadi kunci penting dalam menganalisis dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di daerah. Teori evaluasi kebijakan William Dunn menekankan pada beberapa kriteria kunci untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi kebijakan menurut Dunn bertujuan untuk memberikan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan serta membantu dalam perumusan masalah dan menyediakan informasi praktis. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn. 1. Efektivitas menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Efisiensi menilai bagaimana suatu kebijakan menggunakan sumber daya, waktu, tenaga, anggaran dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. 3. Kecukupan menilai apakah suatu kebijakan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang terkena dampak. 4. Pemerataan menilai apakah suatu kebijakan memberikan manfaat secara adil dan merata di antara berbagai kelompok masyarakat. 5. Responsivitas menilai kemampuan kebijakan untuk merespon perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat. 6. Ketepatan menilai sejauh mana suatu kebijakan sesuai dengan konteks dan kondisi spesifik yang ada. Di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi sosial dan demografis Kota Palu. Data kependudukan Kota Palu per tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk sekitar 388,96 ribu jiwa. Sebanyak 66,54% dari penduduk tersebut berada pada usia produktif, yaitu 15-59 tahun, berjumlah 259,49 ribu jiwa. Kota Palu memiliki kepadatan penduduk 940 jiwa per km. Rata usia penduduk Kota Palu, mayoritas penduduk Kota Palu pada tahun 2024 adalah penduduk usia produktif, yaitu antara 15-59 tahun yang mencapai 66,54% dari total penduduk. Sebagian besar penduduk lainnya berada pada kelompok usia muda 0-14 tahun yang mencapai sekitar 25,01% dan sisanya adalah kelompok usia lanjut di atas 60 tahun sekitar 8,45%. Data ini menunjukkan bahwa Kota Palu memiliki komposisi penduduk yang masih menunjukkan ciri-ciri penduduk ekspansif, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Statistika kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Palu. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA, Kota Palu konsisten mencatat jumlah kekerasan tertinggi di Sulawesi Tengah. Meski pada tahun 2022 sempat menurun, kasus kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penanganan belum efektif dan masih sangat rentan. Dari tahun 2019 hingga 2022, tercatat 123 kasus di tahun 2019, 58 di tahun 2020, 103 di tahun 2021, 94 di tahun 2022. Secara umum, kasus kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan. Pada tahun 2023, dari 444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah, 406 dialami oleh perempuan. Jenis kekerasan terbanyak meliputi 49,9% kekerasan seksual, 28,3% kekerasan fisik, dan 22,8% kekerasan psikis. Di Kota Palu, 27 kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan tercatat pada tahun 2022.
dengan mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga. Bahkan pada November 2024, Polresta Kota Palu menangkap 10 pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kebijakan daerah dan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Palu. A. Kebijakan daerah dalam penanganan kasus kekerasan seksual perlu diadakannya kebijakan dan bahkan program-program untuk menangani hal tersebut. Di Sulawesi Tengah, terkhususnya Kota Palu, kebijakan dan program-program itu telah diimplementasikan untuk menangani kekerasan seksual di Kota Palu. Kebijakan-kebijakan terkait kekerasan seksual: 1. Peraturan Daerah Perda Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021. Perda ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penelantaran. 2. Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Perda ini mengatur penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual. Beberapa poin penting dalam perda ini antara lain: A. Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. B. Penyelenggaraan layanan rujukan lanjutan bagi korban. C. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan. D. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait. E. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. F. Pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. G. Pembiayaan untuk mendukung implementasi kebijakan. Program-program terkait kekerasan seksual. 1. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA. 2. Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. 3. Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu ada 2 cara untuk menguraikan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, yaitu 1. Pencegahan dan penanggulangan preventif. Penanggulangan secara preventif adalah suatu tindakan penanggulangan kejahatan dan kekerasan dengan cara penanganan awal. 2. Pencegahan dan penanggulangan secara represif. Bentuk upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, lembaga pemberi layanan, dan masyarakat setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun yang memiliki peran penting adalah pihak aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Materi selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan. Yang pertama, teori Edward III mengenai kebijakan publik yang dikenal dengan the implementation of public policy, menekankan 4 dimensi utama, yaitu yang pertama resources atau sumber daya, yang kedua intergovernmental relation yaitu hubungan antar pemerintah, yang ketiga attitude atau sikap. Teori selanjutnya yaitu teori William Dunn. Evaluasi pencegahan kekerasan seksual di Kota Palu dengan memakai teori William Dunn. Yang pertama itu problem definition atau definisi masalah. Yang kedua policy design yaitu desain kebijakan. Yang ketiga itu policy output yaitu hasil kebijakan. Yang keempat policy outcome yaitu hasil dampak kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dan pendukung mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari pelecehan seksual di Kota Palu. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak adalah kurangnya jumlah tenaga profesional seperti pendamping psikoklinis dan konselor. Yang kedua yaitu di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak PPA. Di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu, UPTD PPA baru tersedia di tingkat provinsi dan Kabupaten Tojo Una, sementara kabupaten atau kota lainnya belum memiliki unit serupa. Akibatnya seringkali terhambat respon dan kurangnya pendampingan yang memadai bagi korban.
Adapun keterbatasan anggaran, yang pertama itu keterbatasan anggaran yang terbatas menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit untuk menyelenggarakan program pencegahan, pelatihan bagi petugas, serta penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung korban. Hal ini memperburuk dalam minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor perlindungan perempuan dan anak. Yang selanjutnya itu stigma sosial dan budaya. Masyarakat yang masih memandang kekerasan seksual sebagai aib keluarga menyebabkan korban enggan melapor. Stigma ini memperburuk kondisi korban dan menghambat proses hukum serta pemulihan psikologis mereka. Kurangnya pemahaman, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kurangnya sosialisasi dan edukasi, minimnya informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak serta prosedur pelaporan kasus kekerasan seksual mengakibatkan rendahnya kesadaran dan partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Selanjutnya yaitu pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang selanjutnya itu koordinasi antara lembaga yang lemah. Meski terdapat berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus, kurangnya koordinasi efektif antar lembaga pemerintah seringkali menyebabkan tumpang tindih tugas, duplikasi program, dan alur penanganan yang tidak efisien. Hal ini menghambat efisiensi implementasi kebijakan dan pelayanan kepada korban. Adapun faktor pendukung yang pertama yaitu komitmen pemerintah daerah. Pemerintah Kota Palu menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan perempuan dan anak. Hal ini tercermin dari pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD PPA dan upaya peningkatan layanan bagi korban kekerasan seksual. Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan Kota Palu yang ramah perempuan dan anak. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kerjasama dengan LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan kasus. LSM berperan penting dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat, kepada korban, dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Adapun yang selanjutnya itu dukungan dari kementerian dan organisasi internasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA dan UNFPA memberikan dukungan teknis dan finansial dalam program-program perlindungan perempuan dan anak. Dukungan ini mencakup pelatihan, penyediaan fasilitas, dan pendampingan bagi korban. Yang selanjutnya itu adanya regulasi yang mendukung. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan UPTD PPA di setiap daerah sebagai langkah konkret dalam penanganan kasus kekerasan seksual, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual semakin meningkat. Masyarakat dalam melaporkan kasus dan mendukung korban menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya masuk pada kesimpulan. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Palu masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan meskipun telah ada regulasi seperti Perda Provinsi Sulteng nomor 3 tahun 2019 dan Perda Kota Palu nomor 1 tahun 2021. Implementasi kebijakan perlindungan belum sepenuhnya efektif dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini menuntut evaluasi serius terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kemudian ada pula saran dari makalah yang telah kami buat, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan pelayanan terpadu dan responsif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran pada lembaga perlindungan perempuan dan anak, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan edukasi publik guna menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap korban kekerasan, evaluasi berkala terhadap
efektivitas kebijakan menggunakan pendekatan teori, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami yang membahas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual di Kota Palu. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.